أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat RTV, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan rezeki yang begitu luas untuk kita semua. Walaupun di tengah musibah yang sedang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabah virus corona. Tapi yakinlah kalau Allah pasti punya hadiah yang begitu indah di balik musibah ini. Dan alhamdulillah supaya kita nggak mati gaya di rumah aja, tapi tetap bisa nyaksiin tontonan yang bukan hanya sekedar jadi tontonan, tapi tuntunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ramadan di rumah, insya Allah akan hadir sepanjang bulan Ramadan untuk kita semua, setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan acara ini jadi ibadah dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, untuk kita yang sedang di rumah aja, walaupun di rumah tetap apa yang Allah larang nggak boleh kita langgar. Nah, paling susah dalam hidup walaupun di rumah aja, tahu nggak sih? Menjaga mulut. Gimana caranya supaya kita nggak gibah, nggak ngomongin kejelekan orang, apalagi fitnah, mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Dan sahabat RTV harus tahu kalau ternyata yang namanya gibah itu bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi subhanallah sekarang yang lebih banyak itu adalah dosa-dosa tulisan. Update status di WhatsApp, di Instagram, kadang gibah, nyindir orang gitu ya. Hati-hati, hal yang seperti itu bisa mengurangi keutamaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, buat sahabat RTV, kita lihat dulu nih. Banyak banget berita-berita sekarang, saya baca ya, kayaknya beritanya menyuguhkan hal-hal yang hoax. Gara-gara hoax, orang pada berantem. Ada yang nanya sama saya, Ustaz Zaki, apa hukumnya kalau orang nyebarin berita hoax, apakah masuk surga? Saya bilang, insya Allah orang yang nyebarin hoax masuk surga. Kok gitu Ustaz? Surganya juga hoax. Jadi maksud saya, udahlah nggak usah nyebarin hoax ya. Nyebarin berita bermanfaat aja, kasih sumbernya dari mana gitu. Oke? Kita lihat. Nih, subhanallah wa na'udzubillah. Ada beberapa anak muda berantem, berkelahi, bahkan sampai adu jotos. Gara-gara apa? Omongan. Saya baca lagi di sini, ada siswi SMP berantem viral di Banjarnegara cuma gara-gara hoax. Tuh, hati-hati. Hoax itu bisa menghilangkan semua amal ibadah kita. Al-ghibah tuzilul amalas saleh. Sekali lagi, al-ghibah tuzilul amalas saleh. Ternyata ghibah, sahabat RTV, itu bisa menghilangkan semua pahala tabungan amal jariah kita yang udah capek-capek kita kumpulin, sholat, kita terawih, kita sahur, kemudian kita sholat sunnah, tadarus. Hati-hati, itu bisa hilang cuma gara-gara kita nyebarin berita hoax. Nah, buat sahabat RTV, makanya jangan kejebak pada berita hoax sehingga kita berantem. Harus ada tabayun. Tabayun itu artinya kita harus ketemu musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kalau ada masalah apa-apa, jangan diselesain lewat WhatsApp, apalagi lewat Instagram. Jangan, please, jangan. Nggak akan pernah ketemu solusi. Sahabat RTV, terutama buat kamu-kamu yang masuk kategori kids zaman now, sering bingung banget kan pastinya. Aduh Pak Ustadz, gimana nih? Padahal yang kita omongin itu bukan gosip loh. Kalau gosip kan digosok makin sip tuh.
ini bener Pak Ustadz. Ngomongnya mimiknya sampai kayak gitu ya. Bener banget Pak Ustadz, itu bukan fitnah. Tetap aja, kewajiban kita adalah sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya, jangankan terhadap sama muslim deh, terhadap siapapun, apapun bahasanya, agamanya, sukunya, kewajiban kita apa? Sebagai umat muslim kita wajib menjaga aibnya. Kedua, sebagai warga negara kita juga harus menutupi kejelekannya. Makanya dalam Islam sangat indah, indah banget. Kita disuruh perbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikan orang lain. Ketika kita menyebutkan kebaikan orang lain yang begitu banyak, itu jadi doa loh. Supaya Allah beri kita kekuatan untuk terus bisa berbuat baik terhadap siapapun. Di episode ini, kita akan sambung rasa online. Dengan siapa? Dengan salah seorang pemain FTV. Pasti kalian kepo. Udah kenal semua lah insya Allah. Mbak Sahila Hisham, kita biasa mengenal dengan Mbak Sahila. Oke, nanti kita coba hubungkan dengan beliau langsung. Jangan kemana-mana, kalian harus kepo karena di dalam program ini banyak banget kebaikan-kebaikan. Yuk, kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat RTV, kembali lagi di Ramadan di rumah. Ini tontonan yang mudah-mudahan saya selalu doain tidak hanya jadi tontonan, tapi jadi tuntunan dunia akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah seorang artis sinetron FTV yang insya Allah sahabat RTV semuanya udah kenal lah, nggak asing lagi. Dengan Kak Sahila Hisham. Assalamualaikum Kak Sahila, sehat? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Pak Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ramadan tahun ini kita di rumah aja, tapi nggak boleh mati gaya, nggak boleh mati berkarya. Terus jadi insan bermanfaat buat siapapun ya. Setuju Pak Ustadz. Siap. Kak Sahila gimana kegiatan Ramadan sekarang? Banyak di rumah tentunya ya? Iya, pastinya beda banget sih, berasa banget Pak Ustadz. Karena Ramadan sebelumnya aktivitas, maksudnya walaupun lagi Ramadan itu aktivitas tetap lebih banyak di luar. Tapi berbeda dengan tahun ini yang memang kebanyakan produksi syuting kan semuanya juga pada di stop gitu. Jadi memang lebih banyak waktu bareng keluarga gitu. Jadi makanya walaupun dengan keadaan seperti ini kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya bisa lebih fokus untuk beribadahnya, kumpul bareng keluarganya lebih banyak jadinya. Alhamdulillah. Iya. Dan biasanya juga sahabat RTV, Kak Sahila kalau perempuan tuh di rumah aja lebih kreatif banget loh. Semua bisa didagangin online, betul nggak sih? Oh iya, apalagi sekarang ada Instagram, sosial media kenceng banget, apa-apa online shop banyak banget sekarang. Jadi aku juga ngeliat sih Pak Ustadz, karena beberapa dari teman-teman aku yang kemarin yang pada di rumah aja itu juga banyak banget yang mereka berkreasi. Ada yang tiba-tiba jadi rajin bikin kue, bikin masakan. Subhanallah. Pokoknya apapun yang positif yang dilakukan sama teman-teman kita, semua sahabat RTV selama itu positif. Jangan lupa kalau lagi dagang online kue sambil bikin kue istighfar, zikir gitu ya. Pahalanya dapet, kuenya enak, terus untungnya banyak insya Allah berkah. Amin, gitu kan? insya Allah. Nah kadang, yang namanya perempuan ya, kalau lagi bikin kue, itu tangannya bikin kue, mulutnya kemana-mana, ya nggak sih? Sesuai pengalaman gimana coba? Sambil gosip ya. Tahu nggak sih ya Allah, si Mbok Encum 3 hari lo nggak pulang-pulang. Ini sih bukan ngomongin orang lah, terus ngomongin siapa kan? Iya bener ya, apalagi mama gitu ya biasanya biar seru gitu ya sambil gosipin siapa gitu. Nggak mama juga sih sebenarnya, yang umuran aku juga pasti ada aja sih selipan-selipan kayak gitu. Pak Ustadz, aku ada pertanyaan.
Siap. Gimana ya kalau misalnya keadaan, jadi misalnya si A itu seorang pencuri. Nah, si A sama B sama C temenan. Nah, si B itu sebelumnya udah pernah kecurian sama si A. Akhirnya si B ketemu sama si C. C, hati-hati ya kalau dia lagi ke rumah lo, kalau misalkan si A lagi ke rumah lo. Soalnya dia suka mencuri. Itu kan sebenarnya peringatan buat si C biar si C itu nggak kena curi si A. Nah, itu jatuhnya gibah atau gimana ya? Itu sebenarnya lebih ke waspada ya. Itu keseharian kita banget sih, emang deket banget deh sama pergaulan kita gitu ya. Semua tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedalam-dalamnya laut bisa diukur tuh, ada alatnya yang canggih. Tapi sedalam-dalamnya hati manusia nggak pernah ada yang bisa ngukur. Jadi kalau niat kita untuk mengantisipasi supaya teman kita tahu, sebisa mungkin nggak usah nyebut nama, ya. Karena kalau udah nyebut nama, orang pasti langsung ada buruk sangka, betul nggak? Kecuali dalam keadaan terdesak, lebih ke musyawarah. Bukan menggibah. Musyawarah itu untuk mencari solusi. Ada komitmen di antara kedua belah pihak. Ini cukup kita aja yang tahu tanpa orang lain. Jadi jangan sebut nama, jaga kebaikan, jaga aib sahabat kita. Kan sebaik-baiknya sahabat itu bukan sahabat yang ketika ada dalam senang doang, tapi dalam susah tetap aib kita dijaga, gitu ya. Iya, terus Pak Ustadz, aku ada pertanyaan lagi sih sebenarnya, gimana ya Pak kalau misalkan kita digibahin sama orang, terus kita tahu gitu ada yang menyampaikan omongan itu, kamu digibahin sama orang itu, nah gimana ya gitu, bukan cara ngebalesnya sih, gimana cara menyelesaikannya gitu, apakah kita perlu menegur orang yang menggibahkan kita atau kita cukup berdoa aja atau seperti apa Pak? Nah, sebaik-baiknya kita sebagai orang muslim, kewajiban adalah menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita sesama muslim punya dua kewajiban, menasehati dalam hal kebenaran, yang kedua menasehati dalam hal kesabaran. Jadi jangan masalah tidak diselesaikan secara tidak baik. Tadi saya sampaikan, jangan pernah menyelesaikan masalah di fasilitas online ya, di WhatsApp, karena kita nggak pernah tahu hakikat ekspresinya seperti apa gitu loh. Yang ada malah makin ngegantung, makin manjang, dan makin semrawut kayak benang kusut nanti urusannya. Iya. Atau jangan main sindir-sindiran, yang paling sering nih, sindir-sindiran di status sosmed. Iya, benar banget Pak Ustadz. Di Instagram, di Facebook, dia mau nyindir seseorang nggak disebut nama gitu loh. Nah, kan Allah ini maha tahu ya, walaupun cuma dalam bentuk tulisan. Ingat, sahabat RTV, nasihat buat saya juga. Sekarang ini yang lebih banyak ternyata dosanya bukan cuma dosa lisan, tapi hati-hati dengan dosa tulisan. Nah, kalau ada masalah seperti yang Kak Sahila tadi tanya ke saya, temuin aja orangnya, tanya baik-baik. Kalau memang kita yang salah, jangan pernah sungkan untuk meminta maaf. Tidak akan pernah menjadi hina ketika mulut kita mengucapkan maafin saya. Kalau misalnya kita yang meminta maaf seperti itu gitu, walaupun kita nggak salah gitu, kita berani ya udah mungkin kita pernah ada salah paham atau seperti apa gitu, saling memaafkan, minta maaf, kita yang mengajak duluan. Tapi lebih berasa tuh nanti untuk kedepannya tuh malah digampangin gitu loh sama orang-orang gitu. Orang-orang tuh kayak nganggep enteng gitu, jadi kayak kita lagi yang ditindas. Doain. Itu udah final destination tuh, udah tuh. Kalau udah kita ngerasa, ini orang kok semakin songong sih, gua kasih hati minta jantung gitu kan. Udah gua gak mau maafin lagi. Sekali lagi, ketika kita memaafkan orang lain, kemudian orang jadi besar kepala, saat itulah dosa kita sedang berguguran dan pahala orang itu ditransfer sama Allah dari dia untuk kita. Nah sekarang saya yang mau nanya sama Kak Sahila gantian. Apa Pak Ustadz? Sekarang
Kak Saila tuh suka nggak sih dengan pola hidup sehat, terutama dari pola makan? Iya, lumayan sih, aku lumayan yang menerapkan pola hidup sehat, karena kalau misalkan aku udah menjalankan pola hidup sehat tuh bawaannya juga positif gitu. Nah, jadi bukan cuman olahraga aja, tapi tetap di balance sama makanan-makanan yang sehat juga. Contohnya kayak salad, kalau nggak salad buah. Aku suka bikin snack kayak gitu sih di rumah. Dan pastinya Kak Sahila bisa dong ngasih tips ke kita langsung cara masak makanan-makanan yang sehat kayak apa? Bisa ya? Boleh banget, boleh banget Pak Ustadz. Aku ada satu tips nih, ini biasanya makanannya banyak banget yang jual. Tapi kan karena pandemi ini beberapa orang agak khawatir untuk jajan di luar, jadi kita bisa bikin di rumah sendiri. Oke. Sahabat-sahabat RTV jangan kemana-mana, kepoin nih. Karena Kak Sahila mau ngasih tips cara masak makanan yang sehat. Bukan cuma sehat, tapi halal dan baik untuk kita semua. Ya, kepoin, kita akan kembali setelah yang mau lewat satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat RTV, kembali lagi di Ramadan di rumah. Dan subhanallah, sahabat, Kak Sahila sudah siap nih dengan beragam apa tuh? Buah-buahan. Buah-buahan. Bener Kak Sahila, jadi memang pola makan yang sehat itu dengan buah-buahan ya? Iya, jadi memang harus seimbang sih, nggak buah-buahan aja, buah-buahan, sayuran, karbohidrat kompleks, protein, semuanya harus seimbang. Oke, Kak Sahila mau buat apa nih ceritanya? Ini aku hari ini mau buat salad buah. Jadi aku mau kasih tahu gimana caranya bikin salad buah di rumah. Oke. Nah, terus sahabat pasti pengen tahu dong ada buah apa aja nih, terus bahan-bahannya apa aja? Nah, bahan-bahannya ini aku udah motongin beberapa buah. Ada buah naga. Oke. Ini. Terus ada apel. Terus ada pepaya. Ini bagus banget buat pencernaan, pepaya. Oke. Terus ada jelly. Nah, buat penyedapnya biar enak, yang bikin enak ini ada yogurt. Yogurt. Terus ada parutan keju. Terus ada mayones. Jadi semua bahannya tinggal dicampurin aja Pak Ustadz. Nih, ini aku masukin buah-buahannya dulu ya. Oke. Kalau pakai mangga bisa nggak? Mangga boleh banget, boleh mangga juga. Oh iya, aku satu lagi lupa tadi. Ini ada sari kelapa juga. Ini yang bikin enak juga nih, sari kelapa. Oke. Boleh banget Pak Ustadz, buah-buahan yang memang disukain aja. Ini yogurt ya, masukin ya. Nah, ini yogurt. Aku masukin yogurtnya sekitar 2 sendok makan. Mayonesnya 1 sendok makan. Terus dimasukin kejunya. Nah, ini semuanya udah aku campur, tinggal diaduk. Biar tambah seger kalau pakai es batu gitu boleh nggak? Nah, boleh banget. Nah, jadi biasanya Pak Ustadz kalau aku tuh bikin ini diaduk-aduk semuanya, terus udah gitu disimpan di kulkas. Oh, disimpan di kulkas. Jadi memang lebih enak makannya tuh lagi dingin-dingin gitu. Ini deh terakhirnya dicampurin keju. Udah, simple banget Pak Ustadz. Simple banget. Iya. Subhanallah. Nah, jangan terlalu dekat. Tapi, oke, ini. Nah, enggak, takut nanti saya jadi mau gitu. Oh, ngiler. Iya. Subhanallah. Tips yang sederhana, simple, tapi bermanfaat. Siapapun bisa dan boleh. Karena cuma ada buah-buahan, mayones, tadi sari kelapa, dan lain sebagainya.
Baik, subhanallah. Jadi, nah ini pelajaran nih kayak tadi kan sambil nyiapin menu, sambil ngobrolin, mengedukasi sahabat-sahabat semua jadi bermanfaat, terutama buat kalian-kalian yang memang di rumah aja terus pengen nyenengin orang tua, nyenengin ayah, nyenengin ibu, ini sederhana banget. Dan berbicara tentang gibah, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Kak Sahila. Artinya kita ini manusia yang gak pernah bisa lepas dari salah dan dosa. Di yaumil mahsyar nanti, di padang mahsyar, di hari hitung-hitungan yang Allah menjadi raja saat itu, maliki yaumiddin, semua anggota tubuh kita bersaksi. Tangan bersaksi, ngapain aja di dunia, kaki bersaksi, telinga bersaksi, hidung bersaksi, mata bersaksi. Satu-satunya anggota tubuh yang tidak diberi kesempatan untuk ikut bersaksi adalah mulut kita sendiri. Karena mulut yang paling sering buka aib orang lain. Bahkan aib orang tua kita sendiri, aib orang-orang yang kita sayang. Kak Sahila, saya mau mengajak Kak Sahila sama sahabat-sahabat RTV untuk kita berdoa sejenak di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan segala keridhaan Allah, kita akan bertemu lagi dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk Kak Sahila, sahabat RTV, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Kita oleh dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di hadapan-Mu di bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian ini. Kami penuh dosa, kami penuh salah. Kami sering berbuat khilaf ya Allah. Kami sering melupakan-Mu, padahal Engkau sedikit pun tidak pernah melupakan kami. Desah nafas, detak jantung, denyut nadi, tatap mata, langkah kaki. Itu semua tanda-tanda Engkau hadir dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melawan orang tua ya Allah, ayah, ibu kami. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Di bulan Ramadan ini terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kami rezeki untuk berpuasa dengan mereka, dengan keluarga dan saudara-saudara kami. Panjangkan umur kami ya Allah. Izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Allahumma ghfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kak Sahila, sahabat RTV, sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih banget Kak Sahila. Tipsnya terutama saya jadi bisa nanti sama istri, keluarga bikin di rumah. Makasih, salam buat keluarga. Siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah kita dari makanan yang halal dan baik. Sahabat-sahabat RTV, kita ucapkan Kak Sahila, makasih. Saya mohon undur, mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Aduh, lagi sama-sama belajar jadi orang baik. Mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih. Sahabat RTV, kepoin terus ya tayangan yang menarik ini di Ramadan di rumah, karena begitu banyak, bukan hanya sekedar tausiah, berbagi kebaikan, tapi juga ada tips ternyata ya, bagaimana kita menjalani kehidupan, menyiapkan buka puasa, sahur dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan Allah cepat angkat nih virus corona COVID-19. Mudah-mudahan Allah cepat angkat dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala sebelumnya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.